Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Sabtu pertama dalam bulan yang biasa dikenal dengan Sabtu Imam. Para umat Katolik mendoakan para imamnya. Terima kasih, saya bersama dengan teman-teman saya, para imam, mengucapkan terima kasih kepada Anda yang setia memperhatikan kami dalam doa-doa Anda. Saudara-saudara, saya menawarkan bacaan permenungan untuk hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Intinya apa? Injil memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus mengutus para murid untuk pergi mewartakan karya-karya keselamatan. Setelah itu mereka diundang kembali untuk memberitahukan, menceritakan, melaporkan situasi, suasana, apa yang mereka kerjakan dan mereka wartakan atau ajarkan itu. Lalu kemudian setelah itu Yesus mengajak para murid secara khusus mengambil waktu istimewa, mengambil tempat, mengambil suasana yang sunyi untuk menimba kekuatan rohani melanjutkan karya. Mereka naik ke perahu, tetapi sayangnya ketika sampai di darat sudah banyak orang yang menanti untuk pewartaan, untuk karyanya. Tetapi kita melihat waktu yang sunyi, waktu yang khusus untuk para murid dengan Yesus itu terjadi di dalam perahu. Dari pulau satu ke daratan yang lain. Dalam suasana di atas air di dalam perahu, Yesus dengan para murid mempergunakan waktu mereka secara khusus. Ini waktu yang khusus, yang spesial, waktu yang sunyi, yang tidak diganggu oleh banyak orang. Ini yang spontan saya pikirkan ketika membaca bacaan Injil ini. Lalu saya teringat akan saya, mungkin Anda, banyak orang juga sekarang dewasa ini suka selfie-selfie ya. Selfie foto makanan mungkin, atau sekarang sedang makan di warung mana, atau pergi ke suatu tempat mana. Saya ingat spontan kemarin saya baru bepergian ke Curug, namanya Curug Mandala, di daerah Cilacap, di tempat saya berkarya di paroki kami. Saya diajak oleh beberapa rekan komunitas KTM. Saya senang sekali pergi ke sana dengan kurang lebih 10 orang. Saya foto-foto, selfie, lalu saya upload untuk menjadi status WA saya. Reaksinya macam-macam. Ada reaksi yang senang, ada yang juga tidak, ada yang komentar ini dan komentar itu. Lepas dari semuanya itu, maksudnya adalah kalau orang membuat status, menurut hemat saya adalah mau menyampaikan bahwa ini loh, memberi informasi tertentu, sesuatu itu seperti ini, atau tempat, atau barang, atau saya ada di mana, dengan siapa, suasana seperti apa itu. Jadi memberikan informasi atau memberitahukan laporan dengan gaya-gaya singkat, gaya-gaya milenial begitu. Reaksinya mau negatif mau positif terserah orang. Tapi setidaknya ketika saya membaca Injil ini dan merenungkan, saya ingat spontan akan peristiwa itu. Ada foto yang kemarin saya pergi ke Curug, lalu bersama dengan si ini dan ini, kami foto bersama, suasananya seperti ini, melaporkan, memberitahukan. Saya ingat ketika Yesus mengundang para murid, mereka pulang dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan di suatu tempat, mereka memberitahukan itu, melaporkan itu. Tentu nanti reaksinya macam-macam, mungkin ada ini dan itu, tapi saya yakin Tuhan Yesus tidak akan berpikiran negatif. Dia akan positif, akan mensupport ya. Lalu kemudian ketika orang bicara soal pemberitahuan atau laporan, coba kita bayangkan ketika Anda mengerjakan sesuatu, entah diminta laporan oleh pimpinan atau orang yang berwenang, lalu kalau Anda tidak siap, lalu kemudian akan kaget, lalu kemudian akan buat laporan mumet, lalu kemudian dibuat-buat, atau kemungkinan ya apa adanya. Sebenarnya yang diminta oleh Tuhan dalam bacaan Injil hari ini yang saya renungkan, laporan dengan apa adanya saja. Yesus para murid melaporkan situasinya, suasananya, orang-orangnya, tempatnya di mana, bagaimana, itu apa adanya dilaporkan, sehingga ringan, tidak ada beban. Orang membuat laporan menjadi beban, terbebani karena tidak siap. Karena tidak siap untuk membuat laporan apa adanya, sehingga orang menjadi tidak siap, lalu harus membuat itu dan membebani. Ini tawaran renungan yang saya sampaikan spontan membaca bacaan Injil. Saya teringat akan peristiwa-peristiwa konkret, yaitu pemberitahuan, laporan itu.
Lalu berikutnya adalah Yesus mengajak para murid ke tempat yang sunyi untuk berdoa, mengambil inspirasi, mengambil kekuatan rohani yang tidak bisa didapatkan ketika orang sedang sibuk, sedang ada dalam hiruk pikuk kesibukan berinteraksi dengan orang, kesibukan dalam pekerjaan sana sini. Orang tidak akan berpikir jernih, melihat dengan batin secara jernih. Lain ketika orang pergi, entah itu naik perahu, entah di suatu tempat, dalam waktu-waktu tertentu, dalam suasana tertentu, orang akan diam. Lalu kemudian bisa untuk tidur. Yesus juga tidak melarang, mengajak juga untuk tidur, bisa untuk membatinkan dan merenungkan sesuatu. Dan itu kesempatan yang lebih baik dibandingkan orang dalam situasi kesibukan, pekerjaan sana sini untuk berpikir jernih, berperasaan yang lebih baik. Saya rasa lebih terbantu ketika orang masuk dalam situasi yang khusus. Maka Yesus mengajak para murid mengambil situasi waktu khusus itu untuk hening, untuk menimba, melihat yang sudah terjadi, lalu merasa-rasa dan menggali spirit semangat untuk karya berikutnya. Saudari-saudara, moga-moga bacaan Injil menginspirasi hidup kita dengan sesama. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.